Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa, berjumpa kembali dalam program Jatim News Today. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, kita akan update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Kita akan update dari berbagai informasi yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat dari LPPL Radio Suara Gresik, LPPL Radio Suara Madiun, LPPL Radio Mahardika Kota Blitar, dan LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Untuk informasi pertama, warga Kabupaten Sidoarjo yang belum dapat bantuan mendapatkan BLTDD atau bantuan langsung tunai dari dana desa. Satu di antaranya warga desa Sidomulyo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Kita ikuti informasi selengkapnya. Sahabat, bertempat di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kamis siang 5 Agustus 2021 diberikan bantuan langsung tunai dana desa BLTDD sebesar Rp300.000 per bulan. BLTDD ini diberikan kepada 50 warga terdampak pandemi COVID-19 yang sama sekali belum menerima bantuan. Nur Hidayat, Kepala Desa Sidomulyo, menyampaikan dengan diberikannya BLTDD bisa meringankan beban warga yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Untuk kegiatan siang hari ini adalah pembagian BLTDD dari Kemendes yang sudah kami laksanakan selama periode Januari sampai sekarang. Untuk BLTDD Sidomulyo 50 dari sesuai dengan musdes yang kami laksanakan pada awal bulan. Jadi untuk Sidomulyo menerima 50 BLTDD ini. Untuk kategori yang pertama adalah mereka yang terdampak dalam COVID-19. Yang kedua keluarga yang tidak mampu, dan ketiga adalah yang menderita penyakit ataupun bawaan penyakit yang menaun, artinya mereka sakit dan tidak bisa bekerja lagi atau tidak ada yang mencarikan penghasilan. Jadi mereka secara otomatis terdampak dalam COVID-19 ini. 300.000 untuk proses awal sampai bulan Juli, sampai mulai Januari sampai bulan Juli ini. Sampai Agustus. Untuk bantuan ini adalah di luar dari bantuan dari PKH, BPNPT, dan yang lain, karena memang ini adalah BLTDD yang sifatnya khusus untuk mereka yang terdampak COVID-19. Sahabat, menurut Nur Hidayat, Kepala Desa Sidomulyo, penerima BLTDD ini sudah tepat sasaran dan ditujukan kepada warga yang berhak, di mana sebelumnya dilakukan verifikasi data serta musyawarah desa musdes mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kamtipmas yang kemudian diajukan ke pemerintahan desa, Pemdes, untuk mendapatkan bantuan BLTDD. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Informasi berikutnya ke LPPL Radio Suara Gresik, ada Putri Rizkyana. Pemkab Gresik tambah ratusan tempat tidur di Gejos atau Gelora Joko Samudra untuk antisipasi COVID-19. Silakan Putri. Pemerintah Kabupaten Gresik selalu waspada akan pandemi COVID-19, kendati mulai adanya tren penurunan angka kasus terkonfirmasi positif. Langkah dan persiapan antisipatif terus dilakukan oleh Pemkab Gresik. Kali ini pemerintah sedang mempersiapkan tambahan tempat tidur di rumah sakit lapangan di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Tambahan tempat tidur yang ada di Gejos akan ditingkatkan menjadi 750 tempat tidur. Kemudian akan dibagi di lantai 2 dan lantai 3 tribun VIP Stadion yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Kebomas tersebut. Fandi Ahmadiani, Bupati Gresik, juga mengatakan bahwa tambahan tempat tidur ini sebagai langkah antisipasi. Meski mendapat tambahan ratusan tempat tidur, Gus Yani juga memberikan fasilitas lainnya di rumah sakit lapangan, mulai dari fasilitas dokter spesialis, kemudian ketersediaan oksigen, termasuk makan dan minum, serta obat-obatan hingga multivitamin. Sehingga tidak ada lagi warga Gresik yang melakukan isolasi mandiri karena minimnya pemantauan. Diharapkan juga kepada warga
warga Gresik yang positif COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang disarankan menuju Rumah Sakit Lapangan Gejos sebagai tempat isolasi terpusat. Di samping itu, petugas tracer juga diterjunkan untuk men-tracing pasien positif COVID-19 dari unsur TNI, Polri yang dilibatkan dalam percepatan tersebut. Babin Kaptipmas, Babinsa, Tenaga Kesehatan juga dilibatkan menggunakan aplikasi Silaca. Kemudian Bidan Desa juga dilibatkan sebagai relawan membantu proses tracing di masyarakat. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Bergeser berikutnya menuju ke LPPL Radio Suara Madiun. Ada Amanda. Pemkot Madiun terima bantuan CSR dari Kalvari dan Bulog untuk warga terdampak COVID-19 di kota Madiun. Amanda. Kepedulian terhadap masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Madiun rupanya masih terus mengalir. Terbaru Pemkot menerima bantuan dari PT Kalvari Abadi. Bantuan yang diberikan berupa 2.000 paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, minyak 2 liter, dan 2 kg gula. Selain itu, masker medis sebanyak 10.000 lembar dengan nilai total bantuan Rp242 juta. CSR tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi di halaman Balai Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengucapkan terima kasih atas kepedulian perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi itu untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, khususnya meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan ini, Wali Kota berharap kebermanfaatannya bisa sampai hingga ke masyarakat. Juga memantik kepedulian perusahaan-perusahaan lain untuk ikut sumbangsih dalam kemajuan dan kesejahteraan di Kota Pendekar. Selain itu, pada hari yang sama, Wali Kota Madiun Maidi memberangkatkan sebanyak 35 ton beras yang berasal dari Kementerian Sosial. Bantuan beras PPKM tahap 2 ini untuk sebanyak 3.573 kelompok penerima manfaat atau KPM di luar penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Sosial Terpadu atau BST. Bantuan beras PPKM tahap pertama sebanyak 139 ton memang untuk penerima PKH dan juga BST. Pemerintah juga mengupayakan mereka di luar yang terdata dalam PKH dan BST tersebut. Wali Kota juga sudah meminta pada pihak Bulog untuk menyiapkan beras medium yang terbaru. Apalagi bantuan beras ini untuk segera dikonsumsi. Amanda, Suara Madiun. Informasi berikutnya via audio ada Afik Rahardian dari LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Optimalkan layanan isolasi terpusat, Pemkot Blitar terjunkan 5 armada penjemputan pasien COVID-19. Afik. Pemerintah Kota Blitar terus meningkatkan pelayanan isolasi terpusat isoter di Gedung Asrama Kampus 3 Universitas Negeri Malang di Blitar dengan menerjunkan 5 armada non-ambulans penjemputan pasien COVID-19. Priyo Suhartono, Sekretaris Daerah Kota Blitar, dikonfirmasi usai rapat analisa dan evaluasi PPKM level 4 Jumat 6 Agustus 2021 mengatakan 5 armada ini didesain tanpa label ambulans maupun COVID-19. Hal ini menindaklanjuti banyaknya warga yang meminta penjemputan tidak menggunakan mobil ambulans. Sebab saat ini masih banyak warga yang belum terbuka karena stigma negatif dari warga sekitar. Untuk itu armada penjemputan ini dimaksudkan untuk menghormati privasi warga yang terpapar COVID-19. Meski begitu, Priyo memastikan armada non-ambulans ini sesuai dengan standar penjemputan. Priyo mengatakan 5 armada ini telah disebar di beberapa titik, 2 armada di Sekretariat Satgas COVID-19 atau di Bakes Bangpol dan PBD, sedangkan 3 lainnya berada di masing-masing kecamatan. Untuk menggunakan armada ini, warga dapat menghubungi layanan call center 112 Kota Blitar serta menyampaikan kondisi kesehatannya, apakah tanpa gejala, bergejala ringan atau berat. Setelah itu, petugas akan langsung menjemput pasien COVID-19 yang menghubungi. Tidak ada label ambulan, COVID, hingga orang menakutkan. Ini strategi yang tidak melanggar prokes yang ada. Baik, jadi teman-teman di 3 pilar, Pak Camat, Pak Lurah, itu setelah melakukan persuasi, setelah data, kita cari orang yang positif, yang tanpa gejala, terus dipersuasif untuk mau mobil siap standby di Sekretariat Gugus Tugas di Kesbang 2, yang 3 standby di 33 kecamatan. Priyo menambahkan 5 armada ini juga diperuntukkan bagi warga yang terkonfirmasi dan akan menjalani isolasi di rumah isolasi COVID-19. Afik Rahardian, Mahardika FM. Masih dari Radio Mahardika, kita bergeser ke Rifano Kusnadi.
Bangkitkan sektor pariwisata dampak pandemi COVID-19, Pemkot Blitar gelar cangkruan Blitar Keren bersama Menparekraf secara virtual. Rifano. Sebagai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata di Kota Blitar akibat dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan cangkruan Blitar Keren bekerja sama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Kegiatan berlangsung secara virtual di Ruang Integrated System Center ISC Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo Kota Blitar, Sabtu 7 Agustus 2021. Santoso Wali Kota Blitar mengatakan cangkruan Blitar Keren bersama Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ini membahas potensi pariwisata di Kota Blitar dengan tujuan membangkitkan kembali geliat pariwisata setelah terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya, Kota Blitar menjadi salah satu daerah yang potensial menjadi tujuan wisatawan lokal hingga manca. Keberadaan makam Bung Karno MBK menjadi ikon lebih dari jutaan wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar. Namun, karena situasi pandemi COVID-19, pemerintah kota menutup sementara seluruh tempat wisata termasuk MBK. Santoso menegaskan, cangkruan Blitar Keren diharapkan mampu mewujudkan pemulihan ekonomi melalui perdagangan dan pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis digital. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Karena saya lihat tadi dari para pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan pelaku-pelaku pariwisata di Kota Blitar itu banyak yang hadir melalui Zoom meeting. Dalam kesempatan yang sama, Santoso juga memberikan motivasi dan perwakilan komunitas kampung wisata, perwakilan PHRI, UMKM, dan generasi milenial untuk lebih aktif dan produktif meski di tengah pandemi. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Terakhir ada pulang bersama Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Pemkab Blitar segera berikan bantuan bagi anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Ninda. Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya untuk membantu masyarakatnya yang terkena musibah. Satu di antaranya adalah bagi anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 akan segera dibantu oleh pemerintah daerah. Saat dikonfirmasi, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mengatakan, mengenai anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia karena terpapar virus corona, pemerintah daerah tidak tinggal diam, melainkan terus berusaha untuk membantu meringankan beban mereka. Saat ini, ia telah menjalin koordinasi dengan Dinas Sosial agar bergerak cepat melakukan pendataan ke bawah terkait permasalahan tersebut, agar pemerintah daerah bisa segera memproses bantuan bagi mereka yang terkena musibah. Ia berharap segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah bisa membantu dan meringankan beban sesama terutama bagi anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19. Wakil Bupati Rahmat Santoso juga meminta masyarakat bersabar terlebih dahulu lantaran pemerintah daerah terus bergerak melakukan sejumlah kajian agar semua permasalahan yang ada di bawah bisa terselesaikan dengan baik. Demikian saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Sementara itu update dari info COVID-19 jatimprov.go.id untuk hari ini, konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur adalah 337.228, naik 2.537 kasus. Sementara yang masih aktif ada 43.599, berkurang 1.298 kasus. Dan yang dinyatakan sembuh ada 270.345, naik 3.628, dan meninggal dunia 23.284, naik 307 kasus. Demikian Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Atas nama kerabat yang bertugas saya sampaikan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap sehat. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.